warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku ingin membahas mengenai metabolisme protein. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Septia Nurhawati, NIM H3119057 dari THPB. Oke, kita menginjak materi yang pertama mengenai pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein adalah asam amino yang merupakan suatu rangkaian dalam proses terjadinya proses deskripsi dari proses fisik dan kimia yang menghasilkan pembentukan dan disebut sebagai sintesis. Asam amino yang berubah menjadi protein dan berubah menjadi pemecah itu disebut dengan metabolisme. Meliputi dua jalur, yaitu jalur sintesis, biasa kita sebut dengan anabolisme. Anabolisme merupakan penggabungan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks. Hal ini memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Yang kedua, jalur degradatif atau biasa kita sebut dengan katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Hal ini melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Yang selanjutnya mengenai protein. Asam amino dalam tubuh terutama digunakan untuk sintesis protein, akan tetapi apabila asupan glukosanya rendah, asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur yang disebut gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Proporsi protein sebagai sumber energi dalam diet yang dianjurkan ialah sebesar 15%. Asam amino merupakan sumber utama untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, akan tetapi gliserol dari triglisirida juga dapat digunakan. Gluconeogenesis dan glikogenolysis penting untuk membackup sumber glukosa pada saat puasa. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Pada asam amino esensial meliputi lisin, triptofan, histidin, fenilalanin, leusin, isoleusin, tironin, metionin, valin, arginin. Sedangkan pada asam amino non-esensial ada glisin, alanin, serine, neleusin, asam aspartik, asam glutamin, prolin, citrulline, tirosin, kistin. Selanjutnya, asam amino dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah itu tergantung pada jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses absorpsi, asam amino dalam dinding usus adalah proses transfer aktif yang memerlukan energi. Dalam keadaan berpuasa, konsentrasi asam amino dalam darah 3,5-5 mg per 100 ml darah. Setelah ada asupan makan menjadi 5-10 mg per 100 ml darah dan turun kembali setelah 6 jam. Materi selanjutnya mengenai reaksi metabolisme asam amino. Meliputi reaksi pelepasan gugus asam amino, kemudian terjadi perubahan kerangka karbon. Yang pertama ada transaminasi yang merupakan proses katabolisme asam amino berupa pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain, ketoasam pirufat, ketoglutarat atau oksaleoasetat, sehingga senyawa tersebut dirubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino dirubah menjadi senyawa. Reaksi metabolisme asam amino. Katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Juga dapat dilakukan sintesis protein dari asam-asam amino. Kita menginjak materi pembahasan yang selanjutnya mengenai tahapan pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu ada dua tahapan. Yang pertama ada transaminasi, yang kedua ada deaminasi oksidatif. Transaminasi merupakan seperti yang tadi telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Saya akan melanjutkan saja. Transaminasi, enzim aminotransferase memindahkan amin
kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaleosetat menghasilkan aspartat. Sedangkan deaminasi oksidatif yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Pada pembahasan selanjutnya mengenai reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif, pada slide telah tertera skema atau bagan atau siklus dari transamination dan oxidative deamination. Pada jalur katabolisme yang menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencakup hidrolisis protein menjadi asam amino. Nah, ikatan peptida yang membangun rantai polipeptida dalam protein dapat diputus atau dihidrolisiskan menggunakan asam, basa, atau enzim pemecah ikatan peptida dalam kondisi asam atau basa kuat yang merupakan proses hidrolisis kimia dan pemecahan ikatan peptida menggunakan enzim. Merupakan proses hidrolisis biokimia. Reaksi hidrolisis peptida akan menghasilkan produk reaksi yang berupa 1. molekul dengan gugus karboksil dan molekul lainnya memiliki gugus amina. Nah, penyataan itu menurut Juniarso dan kawan-kawan. Oke, kita menginjak ke pembahasan yang terakhir mengenai sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pencetakan protein dalam sel. Sifat enzim protein sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup yang ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh ADN. Sintesis protein meliputi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Oke, pada proses sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama kita bahas mengenai transkripsi. Transkripsi itu apa sih? Transkripsi itu adalah peristiwa pengopian informasi pada DNA untuk membentuk mRNA atau pembentukan kode genetik oleh DNA, lebih simpelnya seperti itu. Nah, melalui apa? Melalui pilihan DNA dengan membuka sebagian salah satu rantai atau rantai sense akan membentuk rantai penggenap atau ARN duta yang berisi kode genetik kodon. Nah, setelah ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan berpilih kembali. Pada proses transkripsi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, pada tahap ini, enzim RNA polimerase akan menempel pada tempat khusus pada DNA yang biasa kita sebut promoter. Nah, tempat ini adalah titik awal terjadinya transkripsi. Kemudian enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA hingga terbentuk 2 rantai tunggal. Yang kedua, elongasi. Elongasi, pada tahap ini enzim RNA polimerase akan membaca informasi dalam rantai template untuk membentuk RNA. RNA polimerase akan membaca informasi di sepanjang rantai DNA yang akan dibentuk menjadi mRNA. Dan yang ketiga, terminasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase akan mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus dalam DNA yang disebut terminator. RNA polimerase akan terlepas dan mRNA yang terbentuk akan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Pada sintesis protein pasti kita sering banget mendengar kodon dan antikodon. Nah, apa sih kodon dan antikodon itu? Kodon adalah urutan 3 nukleotida dalam mRNA, sedangkan antikodon merupakan urutan 3 nukleotida dalam tRNA. Pembahasan kedua mengenai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh RNA transfer untuk membentuk protein. RNA duta masuk ke ribosom dari satu ujung ke ujung yang lain. Nah, pada setiap kodon atau 3 basa N masuk ribosom, maka datanglah RNA transfer membawa asam amino sesuai kode genetiknya.
kemudian bergeser lagi ke kodon lain, dan seterusnya sampai ke ujung yang lain. Asam amino akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Pada proses translasi juga terdapat dalam 3 tahapan. Tahapannya sama kayak yang transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. Nah, pada tahap ini mRNA akan bersatu dengan ribosom membentuk kompleks inisiasi. Nah, ribosom dalam kompleks inisiasi memiliki 3 kamar, yaitu E, P, dan A misalnya. Nah, pada masing-masing kamar memiliki fungsi tersendiri dalam translasi. tRNA akan datang dan menempel pada kamar P, karena pada kamar tersebut terdapat kodon star, yaitu AUG. Kodon star merupakan kode awal untuk proses translasi. tRNA yang datang dapat menempel pada kodon AUG karena memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA datang sambil membawa asam amino metionin. Yang kedua, elongasi. Nah, pada elongasi ini kamar A akan didatangi tRNA lain yang memiliki antikodon sesuai dengan kodon pada kamar tersebut. tRNA yang datang selalu membawa asam amino spesifik yang sesuai dengan kodon pasangannya. Prosesnya gimana sih? Prosesnya tRNA akan menempel di kamar A dengan membawa asam amino. Selanjutnya, asam amino pada tRNA di kamar P akan disatukan dengan asam amino pada tRNA di kamar A. Nah, ribosom akan bergeser sepanjang satu kodon sehingga tRNA lama yang telah memberikan asam aminonya juga ikut bergeser ke kamar E. tRNA di kamar E kemudian akan melepaskan diri dari ribosom. Ribosom bergeser sepanjang satu kodon. Nah, pada kamar A kosong yang memungkinkan datangnya tRNA baru. Nah, pada peristiwa ini terus berulang hingga semua kodon dibaca. Dan yang ketiga, terminasi. Terminasi terjadi ketika kodon stop AUG, UAA, atau UGA sudah sampai di ribosom. Setelah itu, rantai asam amino yang telah terbentuk akan terlepas dan kompleks ribosom mRNA juga akan terlepas. Rantai asam amino yang terbentuk merupakan protein yang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam tubuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.